Jadi kalau kita touring ini kan cuaca dingin. Yang paling enak kan menghangatkan badan itu ya lewat Bener, ya kita tahu itu tuh haram gitu, tapi ya karena untuk kepuasan dan di pokoknya dosanya diterabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi balik. Balik lagi dengan saya Tatang Speed bersama di Soleh People TV. Soleh People bertemu karena Allah, berkisah karena Allah, berkah. berkah. Ya, kali ini alhamdulillah sekian lama saya nggak bikin video karena musim hujan. Jadi malas kesana. Kali ini saya akan berbincang dengan sahabat saya, Bapak Reddy Carlos, orang Timur Leste, ngomong nama, tapi lain sih nama lain, orang Timur Leste, orang timur, ujung timur lah, Bandung tapi di paling timur gitu. Jadi beliau ini salah satu mungkin senior atau juga ketua lah ting karena apalah Bikers Bandung Timur Bersatu. BBTB, nah itu nama apa? Nama suatu wadah untuk biker di Bandung Timur. Nah beliau salah satu mungkin ketum ya, salah satu ketum dan pendirinya juga. Alhamdulillah beliau salah satu kepala dari satu komunitas itu hijrah. Jadi kita akan tanya-tanya dia bagaimana beliau bisa berhijrah dan taat kepada Tuhannya kembali. Oke, kita panggil saja langsung Mang Reddy Carlos. Woi, Soleh. Woi, Waalaikumsalam. Sehat, Mang? alhamdulillah. Soleh, calik Mang. Nah, ini Mang Reddy. Wah, Soleh. Kali dia, Mang. Siap, Mang, cerita-ceritanya ya, Manya. Karena di sini mah kita bukan apa mengungkapkan aib-aib, tapi pengalaman story jelek kita ketika sebelum hijrah dan kita menceritakannya dan ketika hijrah gitu. Jadi untuk kalian yang mau nonton video Soleh People TV, banyak ada yang tentang hijrahnya dimimpikan kematian, tentang kecelakaan temannya, pokoknya banyak lah, ada beberapa video. Nah ini kita tanya-tanya pengalaman sebelum hijrah sampai hijrahnya Mang Reddy Carlos. Oke, silakan perkenalkan Mang Reddy ke Soleh People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat channel Soleh People ya. Soleh People. Saya ada di Salos, basic di Bikers. Kebetulan saya punya pergerakan Bikers Bandung Timur Bersatu yang berdomisili di Jumbrung. Itu mungkin oke untuk sementara. Oke. Nah jadi beliau salah satu pendiri ya, bisa jadi Bikers Bandung Timur Bersatu. Nah jadi untuk orang-orang Bandung atau Bandung Timur Selatan Utara mau gabung Bandung Timur silakan, nah Bandung kenenya jadi dibulatkan jadi Bandung Raya gitu. Nah untuk Pak Reddy ini sekarang bekerja di bidang apa gitu selain jalan-jalan touring gitu? Kalau pekerjaan sih kebetulan menggelut di bidang garmen. Garmen mungkin di salah satu perusahaan ya. Alhamdulillah dari 2013 sampai sekarang. Alhamdulillah. Di Korea Di Korea ya. gede nuruti. Di Korea betul. Penting bisa bertahan hidup gitu. Bersyukur. Nah, ya, paling utama. karena banyaknya kaya tidak bersyukur, miskin kufur gitu. Banyaknya kan orang-orang ngeri. Jadi orang mah bersyukur Syukur. karena bersyukur lebih indah gitu ya, jeung sabar itu. Nah jadi sebelum pengalaman Mang Reddy sebelum hijrah teh, naonan wae lah gitu kan, pastilah sebelum identiknya anak biker mah minuman dan hal-hal negatif lainnya gitu. Mungkin saya mau sedikit mengklarifikasi ya Bang ya. Jadi biker itu sebetulnya hanya sebuah hobi. Sebuah hobi kita di dunia otomotif, khususnya di roda 2. Mungkin yang banyak kalangan di luar sana tentang biker itu ya itu salah. Kayak tadi kan
identik dengan alkohol ataupun kemaksiatan ataupun yang saya rasakan dari dulu itu gimana karakter orangnya. Betul sih sebenarnya kayak gitu. Kadang pribadi orang itu beda-beda dan karakter orang itu beda-beda. Tidak hanya di biker, mungkin salah satu karakter orang itu jelek, dia peminum atau melakukan hal-hal kemaksiatan apapun. Tapi dia tidak berteduh di sebuah pergerakan biker, mungkin di pergerakan apa mungkin. Nah itu jadi kalau bikersnya itu inti dari arti biker itu ya dia hanya seorang penghobi motor, penghobi dunia otomotif khususnya roda 2 dengan touringnya atau dengan keunikan mesin-mesin zaman dulunya, aksesoris kayak gitu. Jadi kalau untuk karakter dia peminum ataupun apapun hal itu hal negatif itu hanya pembawaan karakter pribadi masing-masing. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan yang namanya biker. Ya betul. Jadi emang karena mungkin juga sebelum masuk biker udah mabuk pil lah karena lingkungan. Datang ke biker ya, apalagi kan cuaca di jalan dinginnya, lebih mendukung. Ya seperti itulahnya. Jadi tidak semua anak-anak biker itu pemabuk dan melakukan hal-hal negatif itu mah pada dirinya sendiri. Wanya ada yang salah atau emang hobinya masih seperti itu gitu. Oke, makasih klarifikasinya benar Mang Den. Karena emang identik orang-orang biker teh gagah kan, tapi minum terus cewek hal negatif lah kecenderungannya gitu. Tapi beliau mah tidak bro, hijrah semuanya bikernya alhamdulillah ya. Jadi bukan dipukul tapi dirangkul. Oke nggak sih, berkah. Nah, Mang Redi sendiri sebelum berhijrah itu kecenderungannya melakukan hal-hal negatif dalam segi apa sih gitu? Ya kebanyakan lalai dalam segi ibadah, yaitu kan meremehkan hal-hal kebaikan yang udah ada di depan mata. Terus kadang ya udah tahu itu teh hal-hal dosa gitu kan, kalau kita lakukan itu teh dosa dan melanggar ya norma-norma agama. Tapi ya dilakukan berani melakukan untuk sebuah istilahnya kepuasan, kepuasan tersendiri. Nah, kayak tadi kan Ogi kan pernah bilang tadi kalau kita touring ini kan cuaca dingin. Yang paling enak kan menghangatkan badan itu ya lewat ya kita tahu itu tuh haram gitu, tapi ya karena untuk kepuasan dan pokoknya dosanya diterabas ngerinya. Kerja mana ilmiahnya ngerinya. Ya. Segala kumaha urang we tidak memikirkan mau itu dosa gitunya. Termasuk pas begitu perjalanan hijrah juga pas eta teh aya gitu. Cuman dengan fase-fase itu setidaknya orang bisa mengantisipasi atau tidak melakukan hal-hal yang bakal terjadi gitu. Ya kan? Ya, alhamdulillah lah. Jadi mabuk itu mang cewek tuh. Ceweknya resepnya Ya dan alhamdulillah saya mau ngopi palaur. Ya Allah berkah. Alhamdulillah, jadi kecenderungan nama lebih ke memotoran gitu mang touring. Emang dari tahun seberapa sih mang tuh touringan gitu? Saya kalau masuk dari dunia otomotif itu sejak SMA ya kebetulan bebekeran lah, ikut orang-orang yang di klub-klub motor itu komunitas motor, tapi tidak terlalu menggeluti gitu. Jadi istilahnya pas pas hayang ngegas ikut ke komunitas mana, ke klub mana, ikut nebeng gitu kan, gitu. Tidak iyanya. Pas keseriusannya mah baru-baru sih, jadi bukan baru-barunya. Begitu saya punya klub sendiri itu sekitar 2012 lah. 2012. Berdirinya mendirikan klub untuk saya sendiri untuk punya identitas itu kan 2012an. Dulu saya membuat Sambat MC, Sambat SMC, Sambat Motor Community. Ada perubahan ganti dengan Sambat MC, mendirikan itu. Terus sekarang alhamdulillah masih diterusin sama rekan-rekan perjuangan itu sampai saya mendirikan sebuah pergerakan Bikers Bandung Timur Bersatu. Itu 2018.
2018 jadi terbentuknya Bikers Bandung Timur Bersatu. 2018 gitu. Ya, mungkin itu salah satu pergerakan di dunia otomotif mungkin. Singkatnya seperti itu. Betul. Tapi pas begitu pembentukan si Bikers Bandung Timur Bersatu itu ketika sebelum hijrah atau sudah hijrah? Sebelum hijrah. Ya sebelum pingin bener lah. Bener gitu, pingin merubah kehidupan yang lebih baik lagi gitu kan. Tapi kalau dibilang hijrah dulu rasanya saya belum masih berat. Tapi berusaha iya. Tetap lebih baik lagi. Iya. Makanya adek bener coba-coba. Ya kudu polanya setidaknya lah di orang bakal terjadi itu teh orang bisa ada antisipasi gitu mang, karena mun dulu mah dilabrak gitu. Tapi sekarang mah karena sering kita ngaji, berbicara dengan orang-orang yang soleh gitu, terus dapat ilmu yang baru tuh, jadi ketika kita mau melakukan hal-hal negatif tuh selalu ada reman gitu atau dorongan lah. Betul. Atau pengetahuan yang kita tahu ketika berbicara atau ngobrol sama teman, jadi mulai itu dosa gitu. Jadi ada benteng lah gitu. Ya. Tidak seperti dulu waktu jahiliyah gitu. Wah saya lah gitu kan. Kayak nama ada apa? Pondasian misalnya, insya Allah gitu. Semoga kita selalu diampuni dosanya dan amin. Jadi Mang Redi, apa sih yang bikin Mang Redi sampai bisa memantapkan diri untuk hidup lebih baik dan mempelajari agama Mang Redi sendiri, agama Islam gitu? Ya, kalau orang-orang muda atau modern sekarang mah bisa disebutnya berhijrah gitu. Ya intinya saya bisa hijrah mungkin ya, atau ingin berusaha untuk lebih baik lagi, itu mungkin itu adalah rasa sayang atau kasih sayang dari Allah untuk saya, yang saya rasakan pribadi. Karena sebetulnya saya beberapa kali ditegur sama Allah tuh dengan masalah yang sangat besar, masalah-masalah besar. Ya kalau dibilang mungkin saya tuh udah di meja utama yang ketiga kalinya ini. Ini pembelajaran buat saya pribadi, mungkin pembelajaran buat rekan-rekan yang lainnya. Jadi saya pernah menghadapi sebuah masalah, tatkala itu mungkin banyak kesalahan atau dosa-dosa yang saya perbuat, sehingga saya berusaha berbuat baik. Alhamdulillah semua masalah itu beres. Jadi dengan izinnya, dengan kita mengikuti aturan-aturan Allah yang ditetapkan di Al-Quran itu kan, kita ikutin, alhamdulillah beres. Cuma ya itulah manusia kan, kita terbawa arus lagi sampai itu lagi. Yang kedua kali tegur lagi dengan sebuah masalah yang sangat besar juga. Alhamdulillah bisa saya atasi juga. Sampai ketiga kali sekarang ini jadi mau cek orang Sunda mah nista maja utama, lamun urang geus katilu kali tong coba-coba gitu. Ya, betul. Sedih, tapi itulah saya sampai menangis, ternyata Allah tuh masih tetap sayang. Kalau dibilang mempermainkan sepatu mah tobat sambal mah saya nggak aman. Tobat sambal muncak kurang mah Allah tuh saya harus mempermainkan sebuah. Tapi ya Allah tetap sayang. Akhirnya saya berusaha berbuat baik lagi, merubah sikap-sikap dengan lebih baik lagi. Ya alhamdulillah, yang tadi mau bilang, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya karena untuk turun, yang saya tahu tuh untuk turunnya sebuah hidayah kepada kita dan menguatkan kekuatan batin dari kita tuh, ya kita harus bergaul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh. Setidaknya yang orang ke bawah soleh, gitu. Ke bawah soleh. Ya, tetap faktor lingkungan nomor hiji, faktor nomor hiji. Tapi ya orang mah berbaur mah yang itu kudu milah-milah dah. Iya betul. Islam mah hiji mah. Betul. Orang teu milah-milah rek babaturan kaki gitu. Da urang pernah kitu, nya baur we. Ya mudah-mudahan bisa ke bawah bener. Intinya orang ulah milah-milah lah babaturan semuanya. Tapi intinya orang berusaha dengan orang yang bertemu dengan orang soleh. Jadi perjalanan hijrah saya tuh sampai saya bisa seperti ini, bisa hijrah seperti ini tuh ya karena teguran yang sangat dahsyat yang Allah berikan kepada saya.
ternyata lamun kolot mamang ibatil mang kolot urang ngantep ka urang rek kitu rek ieu kolot teh ngantep teh nyarek mah kan hariwah mah aya naon kolot teh nyarek ka urang gitu kan ya. Tah yang mungkin yang saya rasakan Allah memberikan teguran yang sangat dasar dengan permasalahan yang sangat rumit kepada saya. Ya mungkin itu teguran tuh kesana nyarek kalau tuh gitu nyarekan lah. Ya, alhamdulillah dengan teguran-teguran yang sangat dasar dari Allah yang saya rasakan mungkin tidak ada jalan lagi. Ini sebuah rasa sayang Allah kepada saya tidak akan menyanyikan semuanya hambanya. Saya berubah ikuti dengan beberapa kajian kajian malam berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan lewat orang-orang soleh. Alhamdulillah kebetulan Allah tuh yang saya rasakan mungkin Allah juga saya masih saya juga saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat soleh itu kan dengan guru-guru yang emang membidangi di bidang keagamaan gitu kan. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang soleh lah. Tatkala saya pingin soleh Allah memberikan jalan. Saya dipertemukan dengan orang-orang soleh. Dan alhamdulillah mang orang-orang soleh teh nyambut mang. Soal teh nyambut yang sebalik deui bener. Ya, benar. Karena kebanyakan gitu. Jadi bukan ketika ada jemaah baru tuh banyaknya mah tidak dirangkul. Jadi cuma datang udah aja pergi gitu. Harusnya mah ya kita rangkul karena kita butuh ukhuwah gitu. Buat kebersamaan dan Islam mah hiji gitu. Tapi karena pemikiran yang memisahkan tapi satu tujuan teh geuning. Tapi nya mudah-mudahan mah semuanya bisa dewasa lah nya kalau gitu. Jadi kita tengah hiji gitu ya. Karena ismanya Islam yang Islam silih gelut gitu, Islam yang Islam silih ejek, silih fitnah gitu. Karena kurangnya ilmu pengetahuan mereka jadi bisa berperilaku seperti itu. Terus ketika diajak kepada yang lebih baik selalu bilangnya teh sok. Jadi ya udah itu mah terserah mereka gitu kan. Karena mereka yang tahu diri mereka, kita cuman menyampaikan sewajarnya aja gitu. Tapi selebih untuk kembalinya dia kepada Allah mah ya terserahnya dia gitu. Oke, jadi ketika menghadapi suatu masalah yang pertama nih besarnya makanya, terus kedua juga besar, pasti yang kedua ini tidak jauh dari masalah yang pertama mungkin gitu. Bisa dijelaskanlah sedikit. Entah kan masalah itu bisa datangnya dari pekerjaan, rumah tangga, atau lingkungan, atau hal-hal yang mengandung jadi jadi masalah gitu. Yang kecil juga bisa menjadi besar, apalagi dari bab rumah tangga gitu kan. Yang saya katakan masalah besar bagi pribadi saya itu setiap aspek. Setiap aspek saya diberi masalah. Hampir kehilangan sebuah pekerjaan, hancur rumah tangga, hampir hancurnya rumah tangga, dan sahabat-sahabat menghilang, menjauh. Masalah ekonomi keuangan udah jelas ya, hancur. Jadi pribadi saya itu sangat besar, permasalahan sangat besar. Tapi saya berpikir ya mungkin saya harus berubah hijrah. Karena yang bisa menolong saya pada saat itu hanyalah Allah. Betul. Dan yang bisa memberikan ketenangan hanyalah Allah. Nah, di saat saya ingin kembali ke jalan Allah, di saat saya ingin meraih ketenangan dalam hidup saya kan sangat diguncang, Bang. Pasti. Yang saya punya satu-satunya itu doa. Makanya doa itu saya dengar terus senjatanya umat muslim. Benar, bicara. Waktu itu yang saya miliki hanya doa. Sahabat hilang, pekerjaan hampir hilang, rumah tangga hampir hancur. Pokoknya yang saya miliki waktu itu hanya doa. Kebetulan saya sebagai umat muslim. Ya betul. Karena doa itu mungkin senjata umat muslim yang saya tahu. Alhamdulillah saya masih punya doa. Saya berdoa kepada Allah, saya ingin benar-benar hijrah, ingin benar ke jalannya. Ya alhamdulillah Allah menjawab.
dengan mempertemukan saya dengan orang-orang soleh yang sudah dikatakan. Ini tuh dalam fase perbaikan hidup yang pertama. Yang terakhir. Oh, yang sekarang. terakhir. Akhirnya saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat soleh. Tuhan mungkin datang seorang Mang Ded. Woi, Mang Dedi. Nanti dia akan kita wawancarai juga. Iya, soalnya dia panglima perang Bandung Timur kalau di Viking. Kita serang dia. Saya kepada Allah itu ya berdoa, ya Allah saya ingin kembali ke jalan apapun. Akhirnya saya datang Mang Ded, mampir saya ngobrol-ngobrol, ngajak kajian yang selalu dipimpin oleh Ustadz Cinyong. Saya ikutin. Kebetulan saya juga dari dulu punya seorang orang tua sekaligus guru saya sekaligus orang tua saya, Pak Ustadz Teddy. Nah ini kediamannya musola yang kita pakai. Saya sering istilahnya ngobrol intens dengan beliau hidup gitu kan, tentang kehidupan saya harus gimana, harus apa yang saya lakukan biar hidup lebih tenang, kehidupan saya lagi lebih baik lagi, baik, mendapat ketenangan lagi, pekerjaan normal, keuangan normal, rumah tangga tetap utuh. Alhamdulillah saya punya guru saya di sini, guru ngaji saya, Ustadz Teddy. Alhamdulillah saya sering berkomunikasi. Kebetulan saya juga punya sahabat Mang Dedi. Beliau selalu menyemangati saya untuk datang ke setiap kajian, karena ya alhamdulillah setiap saya datang ke sebuah kajian tuh merasa tenang. Benar. Di samping itu yang saya tahu tuh bisa merudulkan dosa nih sebenarnya. Merudulkan dosa. Jadi tatkala kita datang ke sebuah pengajian, kita duduk dengan khusyuk di sebuah pengajian, mendengarkan tausiah yang Ustadz berikan, itu bisa merudulkan dosa dan menambah giroh keimanan kita. Itu meningkatkan keimanan, ya ketenangan yang kita dapat. Alhamdulillah Mang Dedi selalu menyemangati. Saya datang sampai ke rumah orang, alhamdulillah beliau selalu ngasih informasi atau menemani. Kadang ya baru-baru memang kadang orang teh isin komplit ya pokoknya. Tapi alhamdulillah Mang Dedi selalu menyemangati itu. Dan alhamdulillah ya setiap saya datang ke kajian manapun yang Ustadz Sinyo bimbing, pimpin, alhamdulillah soleh people-nya menyambut. Akhirnya saya tambah semangat. Alhamdulillah mungkin ini karunia yang Allah berikan, atau jawaban doa yang selama ini doa yang saya sampaikan kepada Allah, dan jawabannya seperti ini. Amin. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bersemangat untuk kajian-kajian. Alhamdulillah keep istiqomah. Itu. Jadi yang sekarang yang saya panjatkan kepada Allah tuh satu, ya Allah istiqomahkan saya di jalan Allah. Amin. Ya Allah istiqomahkan saya di jalan. Ya Allah istiqomahkan saya di jalan. Karena mesti lo kali itu Mang. Iya betul. Saya mung sampai ke 4 kali. Ngalaman tobat gitu kan. Ngalaman tobat mung sampai ke 4 kali. Ya saya alamin, saya udah merasakan tobat ke 3 kali. Makanya doa saya sekarang ini, ya Allah istiqomahkan saya, ya Allah istiqomahkan saya. Makanya saya setiap ketemu dengan sahabat-sahabat soleh, dengan guru-guru yang mumpuni di bidang agama, ya saya selalu bilang, saya selalu minta doakannya habis sing soleh, doakannya habis sing soleh. Itu saya minta kepada setiap orang yang soleh, kepada orang tua pun saya selalu berdoa, doakan habis sing soleh, doakan habis sing soleh. Karena selama memang 3 kali tobat, 4 kali itu saya teka terima, aneh batur mah orang-orang mah gagal tuh ketika ingin menikah, gagal ini gagal taubat. Gagal taubat. Jadi gagal 4 kali nama. Jangan sampai alhamdulillah. Alhamdulillah semua alhamdulillah. Itu kan sampai gagal 4 kali. Gagal tobat 4 kali lah, aduh ngeri. Baturnya kadang kita teh mikir, kasihannya dia gagal nikah udah hampir 2 kali. Kalau ini mah nggak harus dikasihani. Kasihannya dia gagal tobat. Jadi ada yang salah dalam dirinya itu mah. Entah dalam pemikiran atau kesenangannya mungkin masih belum puas gitu kan. Jadi masih terbawa suasana, ya akhirnya balik lagi. Perjalanan yang sangat berharga juga ya. Sampai saya mengalami ya kayak mungkin hanya saya mungkin ya. Kalau Bapak Astagfirullahaladzim. Itu saya rasakan
Tapi begitu yang perjalanan-perjalanan sebelumnya memang itu menjadi pelajaran buat diri saya dan semakin kuat. Kenapa saya bisa gagal? Kenapa saya bisa gagal? Jadi mungkin ada kekurangan atau ada hal-hal yang saya lakukan lagi. Jadi insya Allah ya alhamdulillah dengan yang sekarang itu saya jadikan pelajaran berjalan ke belakang. Kenapa saya bisa gagal? Kenapa saya nggak bisa istiqomah? Kenapa saya nggak bisa tetap mengibarkan bendera hijrah di diri saya? Gitu. Ada apa ini? Nah, saya telusuri, introspeksi diri. Oh ini kekurangannya kemarin, tapi ini yang harus diisi sekarang, yang harus ditambah. Dan mungkin soal juga perjalanan, nah, itu mungkin. Alhamdulillah ada hikmahnya juga lah. Alhamdulillah segala sesuatu itu ada hikmahnya mungkin ya. Ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Nah betul. Jadi untuk soleh dan soleh people, jadi emang proses hijrah mah kita benar-benar niat benar mah pasti Allah uji. Terus yang didatangkan ujian yang didatangkan oleh Allah itu kecenderungan yang biasa kita lakukan gitu. Apakah kita kuat menghindarinya atau kita pas begitu nahan kuat balik deh, kebanyakan balik deh, tidak bisa nahan sampai ke lari kencang nggak bisa. Nah itu mungkin dari tahun pertama sampai ke tahun kedua itu bisa jadi pelajaran. Oh diri orang teh kurangnya dari nafsu, amarah gitu. Oh diri orang mah selalu masih cenderungan sukanya yang A, yang B gitu. Nah jadi ketika kita semakin matang untuk berhijrah, kita akan memperbaiki diri kita satu-satu. Oh ternyata kurang gagal hijrah dulu tuh karena ini. Oh karena ini. Nah semakin kita matang, semakin kita bisa hampang lah, cuma ringan untuk berjalan gitu. Karena kita udah tahu diri kita gitu, cenderungannya apa gitu. Ibaratnya penyakit motor. Nah benar. Ya orang apal penyakit motor ayeuna. Iya betul. Eta itu di nomor lah ya mama jauh pasti itu gitu. Mun Vespa mah jauh ti busi gitu kan. Mun teu busi biasana didengdekeun langsung urung eta Vespa gitu. Tahu kelemahan diri kita. Benar. Nah, jadi kita apa nih? Nah, tetap istiqomah kelemahan orang ya. Iya, betul dikumatkan kelemahan orang. Alhamdulillah soleh. Beliau 2 kali musibahkan dengan dunia hijrah. Jadi mungkin beliau merasa tobatnya itu karena mungkin masalah orang nggak beres-beres, orang-orang tidak ada yang bisa mensupport bahkan menjauh, akhirnya balik lagi ke Tuhannya, ke Allah. Udah baliknya ke Allah agak normal mungkin ya bang ya. Terus pergaulannya masih ada atau kecenderungan keinginan masih ada, balik lagi. Nah ini yang ketiganya kalau kata orang Sunda mah nista maja utama. Jadi jangan sampai keempat kalinya. Jangan sampai kalau itu bisa sampai walau alam. Walau alam saya nggak ngerti nista maja utama tuh apalah di Indonesia kannya tuh apa. Jadi kalau bagi orang Sunda mah nista maja utama tuh hanya orang Sunda yang tahu. Hanya orang Sunda yang tahu. Hanya orang Sunda yang tahu. Dan orang di Sunda pun tidak bisa menjelaskan. Iya betul. Karena hanya orang Sunda yang tahu. Berkah. Gitu. Nah, oke, alhamdulillah. Jadi dengan bertambahnya masalah dan kerautan dalam hidup hingga Mang Redi sahabat ditinggal sahabat, rumah tangganya hampir hancur, pekerjaannya hampir putus, tapi Allah masih sayang dengan beliau. Beliau akhirnya dipertemukan dengan seorang guru atau ustadznya beliau di daerahnya. Alhamdulillah, semoga ustadz siapa sih? Ustadz Dedi dirahmati Allah. Amin. Dan semoga beliau disehatkan selalu. Amin. Dan sahabatnya juga Mang Dedi Uis. Nanti kita akan ke dia Panglima Piking Bandung Timur. Alhamdulillah hijrah. Dia dimusibahkan oleh Allah, dikasih sakit. Tapi semoga sakitnya itu penggugur dosa-dosanya beliau. Amin. Tapi beliau sekarang ngejos. Saya lagi kelek-ketek supaya bisa diajak ngobrol. berkah pokoknya mah. Nah jadi kayak gini Mang Red. Ketika pas berhijrah
kan mungkin orang tua, keluarga, atau bahkan yang lebih dekat sih istri dan anak, orang tua, tetangga atau sahabat, ketika melihat Mang Redi dari sebelum hijrah perilakunya seperti apa, dan ketika hijrah perilakunya seperti apa. Nah jadi kan kita ambil kesimpulannya ketika berhijrah apa yang dilontarkan keluarga, istri, anak, keluarga, sahabat ketika perubahan drastis yang ada pada diri Mang Redi gitu. Mungkin ya perjalanan kita untuk lebih baik itu tidak semudah memberikan telapak tangan, betul ya. Tidak semudah memberikan telapak tangan. Itu ada aja cobaan, ujian yang kita hadapi. Nah, jadi kalau misalkan yang begitu lama benar gampang, mungkin sekarang kan. Ya betul. Betul. Nganter rame menjalankan rame. Gampang. Mungkin bisa jalan benar. Kan rame orang. Jadi hujan cobaan itu tetap ada. Ya. Tapi yang namanya dari pihak keluarga, pihak istri, pihak anak mungkin masih banyak kecil, mungkin kita bisa menilai juga. Orang tua. Yang namanya itu mungkin beliau menyambut. Ya siapa sih yang nggak punya anak soleh? Ya. Siapa yang nggak punya suami soleh? Siapa sih yang nggak punya kakak soleh? Atau siapapun yang nggak punya, ya nggak ingin punya adik soleh. Tapi kebetulan saya anak paling gede. Nah, ya mungkin yang diingat soleh dengan ada perubahan-perubahan di diri saya seperti sekarang ini, alhamdulillah mereka mensupport, mendukung, dan saya selalu minta doa kepada mereka istiqomah. Amin. Mudah-mudahan saya istiqomah. Amin. Mudah-mudahan saya istiqomah. Itu ya yang saya minta doa dari istri saya, dari orang tua saya, dari adik-adik saya, mertua. Ya, saya minta mudah-mudahan saya istiqomahkan di jalan Allah. Amin. Alhamdulillah mereka support, dan teman-teman pun ya pada naik ragam. Iya. Aya nyeksa dikeun. Aya nyepet. Komplit lah ya. Aya nu ngadukung. Ya, itulah namanya membaturan. Ya betul. Katakan bedanya jiwa darah daging jeung jiwa hanya sekedar membaturan. Ya betul. Jiwa darah daging menurut orang tua, kakak, adik ataupun mertua itu ya yang ada ikatan jiwa penuh gitu kan, yang mereka musuh. Tapi yang namanya teman itu ya tidak semua teman ya, gitu kan. Namanya juga teman gitu kan. Teman. Beda dengan soleh people. Karena saling support, soleh people berkah. Beda lagi. Soleh. Benar soleh. Tapi ya alhamdulillah kebanyakan dari saudara, dari teman-teman saya juga support, alhamdulillah. Insyaallah mah saya betul. Amin. Jika semua tadi sok mah. Benar. Makanya tuh kan. Betul. Semoga aja dengan videonya ini bisa video Mang Redi bisa anggota-anggotanya Bikers Bandung Bandung Timur Bersatu bisa terinspirasi oleh videonya Mang Redi gitu ya, dan untuk bisa belajar memperbaiki diri, terus untuk belajar agamanya kembali, karena banyak orang Islam yang tidak mengerti agamanya Mang. Jadi asal ngerti asal batuk jadi padahal mana teh salah gitu. Tapi saya tidak bisa menjudge seperti itu karena saya bukan ahli agama dan pengetahuan agama saya tidak jauh gitu. Cuman saya merangkul lewat video dengan mengangkat orang-orang nakal dan berhijrah. Saya angkat ceritanya supaya membuat orang-orang yang menonton video ini bisa berpikir gitu, hidup di dunia tidak akan lama gitu kan. Saya tidak dulu saya lihat foto saya waktu masih kecil, saya lihat sekarang kan aing teh geus gede gitu, Mang. Waktu teh tidak terasa gitu, Mang. Lihat perubahan muka gitu. Apalagi mungkin Mang Redi-nya dari sebelum punya istri, dari bujang lah gitu, punya istri, punya anak, tua gitu, mati Terus yang kita bawa pas kita mati yang kita bawa apa? Kain unggul padung gitu kan, yang kembang, tapi kembang oke tadi dicecepkeun di luhur gitu. Tah apa gitu, kebanyakan orang terleha-leha dengan dunia. Ingat mana itu segala ku duit kan, mana itu boga Allah gitu. Allah nama mere rezeki tapi mana teh percaya gitu.
wah ya tamat terserah. Cuman selebihnya untuk kalian yang menonton video ini, semoga video ini bisa membuat pemikiran dan hati kalian tergugah untuk berhijrah, dan khususnya untuk biker-biker di Bandung Timur dan umumnya Bandung Raya. Semoga dengan video seorang biker ini bisa menjadi giroh untuk Anda mempelajari lagi kembali agama Anda, agama Islam, dan kita sama-sama menjalin silaturahmi dan ukhuwah kebersamaan, Bang Red. Oke. Pertanyaan saya dan mungkin orang-orang di luar sana ya yang nonton, ketika berhijrah nih, kita kan lagi mantap nih 5 waktu, pengajian, baca Al-Quran, dan hal-hal positif tentang agama dan mungkin ibadah lah gitulah. Nah, ketika beribadah kan kita pasti didatangkan lah musibah-musibah atau ujian lah. Nah, cara menyikapi ujian ketika berhijrah itu gimana, Mang Red? Semoga dengan godaan-godaan yang Mang Red halau bisa menjadi contoh giroh buat orang-orang di sana. Ya, kalau saya rasakan pribadi memang pengalaman saya tatkala yang saya tadi katakan untuk berbuat baik itu tidak semudah mereka. Betul. Ada godaan-godaan, ujian-ujian dan sebagainya yang kita alami. Ya terutama kita menghadapi malas lah. Betul. Apalagi tepat subuh. Subuh. Nah, atau hal-hal kebaikan yang lainnya. Tapi ya kita berpikir yang saya rasakan, apakah saya harus menyanyikan Kesempatan. kasih sayang Allah? Iya, betul. Saya tidak ingin, saya berpikirnya kesan tatkala saya datang malas ibadah, tatkala saya malas berbuat kebaikan atau hal-hal yang diridhoi oleh Allah, ya saya dalam hati itu saya berkata, oh ya, saya tidak mau menyanyikan kesempatan lagi, dan saya tidak mau menyanyikan kasih sayang Allah yang Allah berikan. Dan saya pun tidak ingin kehilangan kasih sayang Allah. Namun Allah kasih sayang mereka mana? Alhamdulillah no Allah. Lompat ke mana? Ke planet mana no Allah. Bener kabeh. Lompat ke mana? Kabeh no Allah. Urang ciptakeun kalau mun urang teu hayang ka nyahti Allah. Naon gitu. Hidup di dunia. Jadi alhamdulillah yang saya rasakan yaitu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, ya saya tidak akan menyanyikan kesempatan, menyanyikan kasih sayang Allah. Alhamdulillah terus. Alhamdulillah. Nah, Mang, jadi orang-orang pasti belum merasakan mungkin ya, belum berhijrah mungkin mereka, semoga mereka berhijrah. Nah, ketika berhijrah itu biasanya yang didatangkan itu apa sih? Kemalasan, terus cenderungnya mungkin didatangkan kesukaan kita, atau apa sih biasanya yang didatangkan, ujian yang didatangkan itu? Sifat malas ya. Sifat malas, dan ada Takaburia. Satu hal mungkin tidak bisa saya dikatakan ya. Kebiasaan saya waktu muda. Aduh. Jadi itu selalu membayangi ya. Aduh. Selalu datang menggoda. Ada hal-hal kebiasaan saya dulu yang menjadi favorit saya melaksanakannya itu, melakukannya itu selalu datang, bukan selalu datang, ada datang. Rasa keinginan bahkan didongkapkan gitu. Tapi ya, nah itu intinya ya, saya selalu berpikir bukan insya Allah saya harus bisa, ya Allah saya harus bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan, dan saya tidak akan menyanyikan kasih sayang Allah. Itu alhamdulillah hampas dengan Terapas kan. Beda jadi sebelum hijrah terapas tentang dosa-dosa teh terabas, tapi sekarang mah begitu sudah hijrah pidosaeun teh diterabas deui seolah sampai gitu. Ya kan? Ya alhamdulillah, jadi ya gitulah kisah-kisah hijrah Mang Redi gitunya, dengan pengalaman, dengan hiruk pikuknya ketika perjalanan hijrah, termasuk ujian-ujian yang Allah datangkan. Apakah kita akan terjun lagi ataukah kita menghindar dan terbebas dari mereka semua. Dan saya kadang
berpikir pemikirannya agama Islam itu kita dilahirkan, apalagi kita seorang agama Islam, kita dilahirkan untuk menjadi manusia pengasih dan penyayang gitu kan. Karena mungkin egoisnya orang atau pergaulannya orang jadi beringas gitu. Jadi beringas, jadi takabur, jadi ria. Padahal yang saya tanggap gitu, kesimpulan dari Islam itu pengasih dan penyayang gitu kan. Memberi kepada yang butuh, mengasihi pada yang pokoknya saling mengasihi lah gitunya. Jadi kenikmatan apa gitu Mang Red ketika Mang Redi kembali di jalan Allah dan berhijrah itu gitu. Namun sih cing orang ketika berhijrah dan dekat lagi kepada Robku mah Allah mah merasa A B C gitu kumang. Jadi karena kebetulan Mang, saya bisa hijrah, bisa pengen benar-benar bertobat kepada Allah tuh tatkala itu dengan masalah. Ya buahnya masalah tuh ya tidak adanya ketenangan. Iya betul. Alhamdulillah tatkala saya benar-benar berjalan di jalan Allah, mengikuti syariat-syariat Islam yang Allah tetapkan, ya alhamdulillah ketenangan. Jadi menurut saya tuh yang saya rasakan ketenangan. Alhamdulillah. Jadi saat begitu tatkala saya dekat dengan Allah, benar-benar beribadah ke Allah, semampu saya, sebisa saya, ya alhamdulillah ketenangan yang saya cari. Karena orang kaya belum tentu tenang, Mas. Betul. Seorang pejabat belum tentu tenang. Benar. Jadi sangat mahal. Jadi ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan Apapun. Hanya bisa dibeli dengan benar-benar tobat kita kepada Allah. Jadi alhamdulillah setelah saya hijrah, setelah saya benar-benar berusaha di jalan Allah, yang saya rasakan ketenangan. Karena ini mungkin hadiah buat saya. Ini yang saya harapkan, ketenangan. Terbuka duit Bang, tenang. Iya betul. Bukan duit Bang, pasti tenang. Jadi apapun masalah yang saya hadapi sekarang, tenang karena saya selalu dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini masalah datangnya dari Engkau. Kembalikan ya. Saya minta jalan keluar yang terbaik untuk Engkau. Saya selalu minta jalan terbaik menurut Engkau. Karena menurut saya belum tentu baik. Betul. Saya pingin ini, tapi belum tentu kalau baik. Tapi ya udah, ya Allah, saya minta jalan keluar yang menurutku baik. Tidak tentu kalau menurut Allah baik, pasti menurut saya baik. Jadi saya rasa mudah yang terbaik aja. Nah, ketenangan memang yang saya dapat. Ketenangan. Jadi ketika bertobat dan berhijrah, taat, sholat lagi, belajar Al-Quran lagi, silaturahmi. Alhamdulillah ketika masalah itu karena kita sudah dekat lagi sama Allah, alhamdulillah Allah beri ketenangan. Benar. Tenang nomor satu. Ya. Jadi intinya ya dulu saya sempat merasa siun kehilangan sebuah pekerjaan. Kalau undangan tatkala belum jalan. Tapi sekarang saya tidak menuhankan sebuah pekerjaan. Iya betul lah, betul. Tenang lah. Saya pakai syukur, tetap pakai syukur. Iya. Dan mengatur istimewa Allah. Yang penting saya tetap berusaha Ikhtiar. Ikhtiar. Iya betul. Tetap berusaha memberikan yang terbaik buat tempat perusahaan yang tempat kerja yang saya kerja, tempat kerja saya memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Masyarakat pakai tidak pakai lainnya. Ya, terserah. Tenang, sesuai SOP tenang, gitu kan Allah masih atur. Ada ketemunya uang, tenang, segala sesuatu balik ke Allah. Jadi segala sesuatu Allah. Libatkan diri kita dalam setiap langkah itu Allah. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari tahunan, apa seperti itu. Jadi waktu ke waktu itu kita selalu harus melibatkan Allah. Hadirkan Allah. Apapun masalah kita, apapun kehidupan kita, apa yang kita hadapi, hadirkan Allah. Napas. Harus menjaga. Insya Allah kan ketenangan itu pribadi saya merasakan ketenangan. Jadinya tenang. Jiwanya mengelambung hijrah ke hemat. Emang kemintaan Allah. Satu, saya minta doa kan kalau diberi ketenangan dan istiqomah ketenangan. Jadi mau bilang tenang memang segala sesuatu itu digawe ya. Betul.
Ya, itu mungkin. Jadi saya dapatkan ketenangan lah. Ginding, tenang. Punya uang banyak, ayo tenang mah, ripuh. Betul. Berkah pokoknya mah. Nah, ini mang mungkin sesi terakhir lah. Ada quotes, bukan quote, mungkin untuk sahabat biker atau anggota mang yang mungkin insya Allah menonton video ini, ada nggak wejangan buat mereka untuk hidupnya lebih baik, untuk ya positif dalam hidup dan kehidupan gitu. Ya saya bisa berkata kepada rekan-rekan saya, kita kan lagi hidup nih, lagi hidup, menjalani hidup di dunia ini. Tujuan hidup kita tuh apa? Jadi tujuan hidup kita tuh apa? Dan apa yang kita cari selama ini? Hanya satu, Lur, ridho Allah. Nah, ridho Allah, betul. Lamun dulur emang tujuanna eta menurut yang eta ridho Allah, yuk bebarengannya. Gas belakangan. Curhat belakang. Jadi intinya kita setuju. Tahu dulu tujuan. Iya. Ayeuna mah ngistilahna orang kebaturan mah tapi mana apa tujuan hidup teh naon? Terus naon ku maneh rek ditang teh. Orang tanya, "Lur tujuan maneh hidup naon?" Dengan duit. Terus lalu mana ditang? Pokoknya. Mangga. Lur tujuan mana? Allah. Naon emang ditang? Allah, geus nuju urang tangan Allah. Betul. Urang tangan Allah. Malu ya. Al-Quran dan hadis saya selalu dipaparkan katakan yang kita ikuti. Itu mungkin mang ya dia bisa kalau saya bilang, melu jeung urang ge. Nya, menjas eta. Urang saha. Sangat kita jadi mendiskriminasi gitu mah. Urang ge saha. Ayo anjing jeung aing. Korek sakyo. Naon yang manis sampai manis. Korek sakyo geus sombong. Sombong dia. Bang kaos korek sakyo. Makana. Jadi ya saya mah itu lah. Buat kepada rekan-rekan khususnya di Bikers Bandung Timur Bersatu, saya katakan tujuan kita apa yang kita cari hanya satu, ridho Allah. Makanya gas kendur. Curhat belakangan. Soleh. Oke. Dan untuk sesi terakhir mungkin ada nggak sih quotes atau sepatah dua kata untuk soleh dan soleh people di luar sana? Kata-kata mutiara. Naon emangnya? Bebas. Lain puitis sih dia. Tenan naon anu brong oge tapi tujuannya dapet gitu. Jadinya naon. Jadi erek iraha deui lamun teu ayeuna kesempatan mau datang dua kali sama meh urang dijemput kuno kawasa. Mungkin itu quotesnya. Emang ada apa? Instagram? Ada boleh disebut. Oh, Ready Carlos. Ready Carlos. C pakai C. Ready Carlos. Roberto Carlos. Mungkin quotes dari Pak Ready ini mau sampai kapan? Ya kan? Ya. Mau sampai kapan? Sunda emangnya. Ya Sunda. Mel ngeunah kan gitu kan. Jampur. Erek iraha lamun teu ayeuna sama meh urang dijemput kudu kawasa eta we. Titik. Jangan lupa juga share, sebarkan karena menyebarkan kebaikan itu adalah pahala jariah buat kalian dan jangan lupa subscribe, like, komen bro. Ada setiap hari Selasa kita ada tempat untuk berhijrah bagi orang-orang yang ingin berhijrah tiap jam 8 kalau mungkin sekarang itu sesudah tarawih di Cibiru Cibangkono. Tiap hari Selasa itu rutinannya, tiap hari Kamisnya belajar lagi memperbaiki Al-Quran, tahsin, dan tiap hari Senin ada di Al-Hikmah, Bada Isya. Kalau sekarang mungkin Bada Terawih, itu tiap Senin. Dan untuk info lebih lanjutnya nanti ada di deskripsi di bawah jadwalnya. Oke, soleh people jangan lupa di-share karena meng-sharekan kebaikan itu adalah pahala jariah untuk masa depan kalian. Pahala jariah itu bukan uang BPJS, tapi pahala bener ya bang. Oke. Nah untuk biker
semua yang di luar sana untuk umumnya pengobis motor, ketika adzan datang jangan lupa sholat. Entah sholatmu itu di ladang, di sisi jalan, yang penting kalian sholat, tahu waktu untuk sholat, kita sholat, oke? Dan semoga kalian selalu selamat dalam jalan dan selalu ampuni dosa dan dirahmati Allah. Mang Redi, jazakallahu khair. Semoga Mang Redi diampuni dosa-dosanya, selalu dirahmati Allah, dan semoga keluarga Mang Redi selalu dalam rahmatnya Allah. Jazakallah Mang Redi. Semoga dengan video Mang Redi story-nya hijrah bisa banyak orang-orang untuk terinspirasi merubah hidupnya untuk lebih baik. Jazakallah Mang Redi. Jazakallah. Oke, untuk Soleh People di luar sana jangan lupa like, comment, dan subscribe. Soleh People, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Berkah, 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 berkah.